Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salizam. Saya mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Mula Warman. Nah, di sini eh, saya akan mencoba membuat analisa image classification 3D dengan menggunakan software ArcGIS. Nah, pertama kita buat analisa image classification 3D itu, kita langkah pertama itu kita add data. Nah, kita add data, pilih data SHV building, natural, dan roads. Nah, sedikit informasi untuk mendownload datanya itu kita bisa buka di website extract.bbbike.org. Nah, pilih format shapefile, terus name area atau extract, terus kita search, ketik nama kota yang ingin kita cari. Lalu kita pilih salah satu link, kemudian isi email kita. Terus langkah selanjutnya klik here, terus pilih ubah ukuran itu, kita pilih yang polygon peta. Lalu klik extract dan sisanya di download data dari email yang sudah kita cantumkan tadi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu kita sudah add data kan. Nah, kita pilih select area. Oke, kita select area. Bentar. Buka katalog, buat folder baru. Klik kanan pada folder, new, save file. Lalu kita beri nama AOI, polygon. Lalu kita pilih UTM yang 50S. Nah, selanjutnya kita membuat daerah baru. Klik kanan pada SHP AOI, lalu edit feature, start editing, lalu continue, buka tool create feature, klik file AOI, lalu klik rectangle. Kita rectangle. Oke. Selanjutnya kita buat polygon. Untuk mengcover area, klik hingga garis berubah warna menjadi biru. Lalu editor, stop editing, lalu kita save. Nah, selanjutnya kita akan memotong area di luar polygon. Nah, langkahnya itu pertama kita pilih menu geoprocessing, lalu clip. Nah, selanjutnya input feature dengan drag road, clip feature, drag AOI, lalu kita okekan. Lalu kita result road clip, unklik semua roads dan natural, lakukan untuk building. Jika failed maka buat SHP baru pada oil building. Selanjutnya potong building, klik AOI building dan building. Nah, selanjutnya klik kanan pada AOI building, edit feature, lalu kita start editing. Selanjutnya continue, blok, ikuti kotak AOI sampai building di dalamnya itu terpilih. Lalu kita klik Ctrl C. Nah, jika presentasi sudah 100%, maka klik satu kali di luar box.
lalu kita klik Ctrl V. Nah, setelah itu pilih target AOI building, lalu OK. Selanjutnya editor, kita stop editing. Selanjutnya kita remove SHP road dan building, kita hapus ya di SHP road dan buildingnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat line pada roads menjadi buffer polygon. Nah, kita ke menu Artbook, lalu Analysis Tools, lalu ke Proximity, lalu pilih yang buffer. Nah, selanjutnya kita input feature, pilih road clip. Selanjutnya di situ kita pilih meter, satuannya meter. Nah, linear unit per satu arah jalan itu 6 meter, lalu kita okekan. Nah, selanjutnya kita hapus road clip garisnya. Oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita buat merge attribute table. Klik kanan pada road clip yang sudah dibuat tadi, yang clip buffer, lalu kita pilih menu open attribute table, lalu klik salah satu data, klik Ctrl A, editor, merge, lalu kita okekan. Setelah itu kita close, lalu stop, lalu kita stop editing. Selanjutnya kita akan membuat SHP baru, yaitu AOI Road Polygon. Klik kanan pada road clip buffer, lalu export data, pilih folder save and rename, lalu kita hapus buffer sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat batas pantai dan pohon. Nah, di sini pertama kita klik kanan pada SHP AOI, lalu edit feature, lalu start editing. Nah, kita klik gambar, pilih menu cut polygon feature, lalu kita buat garis pantai. Oke, di sini kita buat ya. Garis pantainya itu yang penting dia tidak mengenai buildingnya, bangunan yang ada. Nah, setelah kita buat, double klik jika selesai di garis polygon, lalu kita stop editing. Sekarang kita membuat kotak deskripsi. Nah, klik kanan pada AOI, kita pilih menu open attribute table, lalu add field, lalu rename dan cover. Setelah itu kita ganti tipenya, yaitu tipe teks, lalu OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat pepohonan berdasarkan data yang dari Google Maps. Nah, kita klik natural. Di sini kita klik natural. Lalu kita klik kanan pada AOI. Lalu kita edit feature, lalu start editing. Nah, di sini kita klik select element, lalu kita cut polygon untuk area pohon. Lalu double klik, lalu kita stop editing. Nah, kita bisa ulangi step untuk membuat pohon. Kalau misalkan di daerah lain kita menemukan daerah yang terdapat pohon. Nah, selanjutnya kita mengisi deskripsi. Kita klik kanan pada AOI, kita
edit feature, lalu kita start editing. Selanjutnya klik kanan pada AOI, open attribute table, klik pada garis laut, lalu isi pada deskripsi. Kita lakukan langkah yang sama untuk pada pohon. Untuk daratan sama langkah yang seperti yang tadi. Lalu kita stop editing. Nah, kita akan membuat pohon. Pertama kita ke katalog, kita folder, new, lalu shp, shape file, lalu pilih point, nama pohon, lalu UTM 50S. Klik kanan pada shp pohon, lalu kita start editing, lalu kita pilih point, lalu kita klik titik-titik pohon pada area yang sudah kita buat. Lalu setelah itu kita stop editing. Oke. Setelah itu kita akan memberi informasi lantai pada setiap building yang ada, bangunan. Pertama kita klik AOI building, lalu open attribute table, lalu kita add file, terus namanya kita ganti menjadi lantai, lalu tipe double, lalu kita OK. Klik kanan pada lantai, lalu field kalkulator, isi angka 1, lalu OK. Nah, pada AOI building kita edit feature, lalu start editing, kita ke AOI building lagi, baru kita pilih menu open attribute table, lalu klik bangunannya. Nah, ini nih di sini kita boleh memilih bebas yang mana bangunan yang akan kita kita tentukan, lantai 1 atau lantai 2. Kalau misalkan bangunannya besar, kita boleh menentukan bahwa bangunan tersebut memiliki lantai 2. Di sini kita terserah aja, bebas milihnya. Nah, setelah itu kita akan mengubah warnanya. Kita ubah warna berbeda untuk bangunan yang berlantai berbeda. Nah, kita bisa pilih properties, lalu simbologi, lalu kita add all value.
Nah, di sini kita bisa ubah warna lantai yang ingin kita ubah untuk membedakan di mana lantai 1 dan lantai 2. Nah, setelah itu kita stop editing, lalu save, kita save, jangan lupa di save. Lalu kita close ArcGIS. Selanjutnya kita buka ArcScan. Kita buka ArcScan. Lalu kita, nah setelah ArcScan sudah terbuka, lalu kita add data. Kita pilih data AOI. Data AOI building, pohon, road, polygon, AOI. Nah, kita tinggal masukkan aja ke sini. Setelah itu kita atur posisi layer. Nah, lalu kita klik kanan pada AOI, lalu kita properties, lalu pilih cover, add all value. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data DEM. Nah, di sini kita buka dulu kembali ArcMap-nya. Lalu kita input data DEM Kaltim. Karena di sini saya pakai data Balikpapan, jadi saya menggunakan data DEM Kaltim. Nah, setelah itu kita input AOI. Lalu kita buka Toolbox. Setelah itu kita pilih yang data management tools, lalu pilih raster processing. Setelah itu pilih yang clip. Oke. Input DEM, pilih inputnya DEM, lalu outputnya AOI. Lalu kita tick use input feature, ini dicentang. Lalu pilih folder save, sini. Lalu kita beri nama DEM AOI, lalu oke. Nah, sekarang kita kembali ke ArcScan. Di ArcScan kita add field, lalu pilih data DEM AOI clip. Lalu kita untick layer DEM AOI. Sini kita uncentang DEM AOI, lalu double klik pada AOI, lalu kita pilih base height. Nah, floating ke DEM AOI. Lalu kita pilih di raster resolution-nya, samakan dengan nilai original. Nah, lalu kita oke kan. Oke. Nah, sekarang kita akan mewarnai jalan. Kita pilih road polygon, lalu properties, lalu simbologi, lalu kita pilih add all value, lalu beri warna jalan sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita ke road polygon. Nah, kita akan menentukan ketinggiannya. Jadi kita pilih base height,
lalu kita ke floating, selanjutnya kita raster resolution samakan dengan nilai original, lalu layer offset, lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya kita ke edit building. Nah, di sini kita ke AOI building 2 kali, kita klik, lalu kita ke simbologi, selanjutnya kita berikan warna pada building atau bangunan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita ke AOI building lagi, kita ke base height, lalu ke floating, kita ke raster resolution, kita samakan dengan yang jalan yang tadi. Nah, setelah itu kita ke AOI building lagi, kita save ya, yang tadi jangan lupa save. Kita AOI building 2 kali, klik, lalu kita extrusion, lalu take extrude, lalu klik kalkulator yang ada gambar kalkulator, lalu kita klik lantai kali 10 atau kali 5 juga boleh, lalu kita oke. Selanjutnya kita apply extrusion, lalu pilih yang max height, lalu oke. Nah, setelah itu kita periksa kenampakan road dan building. Jika terpotong, layer offsetnya bisa ditambah, bisa kita tinggikan nilai dari layer offsetnya supaya dia lebih kelihatan, kayak lebih muncul ke permukaan. Nah, lalu kita mau edit pohon. Nah, kita klik pohon 2 kali, lalu kita ke base height, lalu kita floating, selanjutnya kita rasternya disamakan sama nilai yang terakhir, lalu kita ganti simbolnya. Simbolnya kan di sini tadi masih poin, jadi kita ganti jadi simbol pohon. Kita klik aja, kita cari simbolnya yang tree, lalu kita apply. Oke. Selanjutnya sisa kita mempercantik dengan 3D effect. Setelah itu kita export file, kita export 2D, kita menggunakan general pixel 5000 atau resolutionnya 1000 dpi. Oke, ini sudah selesai. Kita membuat analisa image classification 3D-nya. Kira-kira kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.